Kiamat tidak akan terjadi sehingga cahaya Islam akan melingkupi semua permukaan dunia. Tidak ada satu rumah pun yang pintunya tidak dimasuki Islam, baik di kota ataupun di kampung, kecuali Islam akan masuk ke dalamnya. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Itu terjadi adalah ketika Islam zahir kembali di muka bumi. Dan itu akan terjadi setelah umat Islam melalui berbagai macam fitnah dan petaka yang dahsyat. Fitnah dan petaka yang dahsyat itulah yang disebut dengan Al-Malhamatul Kubra, perang dunia ketiga. Jadi Rasulullah menyebutkan memang kita akan mengalami fitnah yang dahsyat dan itu akan berakhir dengan perang dunia ketiga. Perang dunia ini ketiga ini terjadi, ya, di mana ada beberapa faktor pendukungnya. Faktor pendukung pertama itu adalah konflik antara umat Islam dengan Syiah. Syiah yang menjadi instrumen Yahudi untuk menguasai Timur Tengah ini telah menebar petaka bermula dari Irak, kemudian Suriah, kembali lagi ke Irak. Kita mengetahui bagaimana petaka Syiah yang begitu kejam telah membuat 8.000 kaum muslimin di tahun 2013 meregang nyawa di Irak, kekejaman Syiah di Irak. Hal ini kemudian memicu adanya kekosongan kelemahan dari kekuasaan penguasa Irak saat itu, Saddam Hussein. Ya. Maka saat itu Amerika dengan bantuan Iran berhasil memukul kekuatan Saddam Hussein hingga pada akhirnya Saddam Hussein pun digulingkan. Maka muncullah Arab Spring yang menjadi pencetus meletusnya petaka di tanah Arab. Dan merananya dan fitnah melanda Arab ini sebagaimana hadis Rasulullah juga. Ya, Rasulullah SAW pernah juga kembali diberitakan kalau tadi dari Ummu Fadil, sekarang dari Zainab binti Jahsin. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Istaiqadha Rasulullah SAW min naumi. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Udah beliau mengatakan, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil Arabi. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab. Min syarrin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radbil Ya'juj wa Ma'juj mislah hadhi. Ya, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj semisal ini. Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Itu 14 abad yang lalu. Hari ini tidak ada lagi hijab antara Ya'juj Ma'juj dengan umat Islam. Nah, artinya Rasulullah menyebutkan bahwa di akhir zaman bangsa Arab akan menderita, ya, mereka akan sengsara di bawah pembantaian yang dilakukan oleh Ya'juj Ma'juj. Ya. Suriah bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Kemudian Afghanistan bangsa Arab bukan bagi kita? Bangsa Arab. Palestina bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Maka pastikan negara-negara yang membantai mereka itulah keturunan Ya'juj Ma'juj. Sebelum mereka akan melakukan pembantaian pada umat Islam Arab sebelum Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya muncul. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua akan memicu terjadinya perang dunia ketiga atau Malhamatul Kubra adalah bangkitnya Islam di tanah Arab. Secara demografi, pertumbuhan umat Islam itu sangat tidak bisa terkendalikan oleh penguasa-penguasa di barat. Maka tidak mau dalam kurun 30 tahun ke depan, ya, tidak betul kemungkinan Eropa akan menjadi wilayah Islam. Ini akan memicu adanya konflik internal di negara-negara barat. Ya, sehingga para penguasa yang mereka zalim dan anti-Islam dan mereka fobia terhadap Islam, mereka akan bersatu. Hal inilah yang akan memicu pada akhirnya terbentuknya 80 persekutuan negara yang mereka akan menyerang pusat kebangkitan Islam nanti. Jadi mereka tidak akan menyerang bangsa-bangsa kaum muslimin yang ada di Eropa. Mereka tidak akan menyerang umat Islam yang ada di Asia terlebih dahulu, tidak. Tapi akan mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam nanti. Di mana pusat kebangkitan Islam itu akan terjadi? Rasulullah SAW menyebutkan, Fustatul muslimin yauma malhamatil kubra fi makanin yuqalu lahu Qutah fiha madinatun yuqalu laha Damaskus atau Damaskus. Ya. Pusat kekuatan umat Islam nanti, pusat pemerintahan umat Islam di akhir zaman nanti, di perang dunia ketiga sebelum hari kiamat adalah di sebuah tempat yang bernama Qutah. Dan dia di sana ada sebuah kota yang bernama Damaskus. Ya. Nah, artinya apa? Jika Islam nanti disebutkan Rasulullah akan bangkit di sana, maka yang mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam itu, dengan tujuan menghentikan laju kebangkitan Islam. Inilah alasan makanya Suriah dikuasai oleh mereka. Kembali yang digunakan oleh Barat untuk menghancurkan Suriah bukan
mereka melakukan invasi langsung, tapi Syiah yang mereka manfaatkan. Tadi saya sampaikan, faktor yang pertama yang memicu terjadinya konflik di dunia Timur Tengah, yang akan memicu terjadinya perang dunia adalah kezaliman orang-orang Syiah kepada Muslim di Irak, kemudian menyebar ke Suriah. Sadarkah kita Bapak sekalian, jika ini terjadi, ini merupakan pertanda dari telah dekatnya perang dunia itu, bahkan kita sudah memasukinya. Ya, Rasulullah menyebutkan ciri perang dunia itu akan terjadi, malhamatul kubra itu terjadi adalah la taqumu sa'atu hatta yatahawwalu syiraru ahli Syam ila al-Iraq wa hyaru ahli al-Iraq ila Syam. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seburuk-buruk orang Syam, seburuk-buruk orang Suriah akan hijrah ke Irak, dan sebaik-baik orang Irak akan hijrah ke Suriah. Konflik yang terjadi di Suriah akan menyedot orang-orang terbaik dari luar Suriah berkumpul di sana, dan dia sekaligus akan melempar, akan mengusir orang-orang buruk yang ada di Suriah. Kasus Suriah ini telah menunjukkan pada kita bahwa ini telah terjadi, berarti kita berada di gerbang kiamat. Ada kemungkinan justru kita sedang berada di perang dunia itu sendiri, tapi kita tidak menyadari.